Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari juz 29 dan kita masuk pada surah Al-Qiyamah, surat yang bicara tentang hal ihwal hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan adanya hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Ayah sabul insan alla najma' idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak sanggup mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapan kira-kira kiamat itu terjadi. Fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan pun digabungkan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla la wazar, tidak, bahkan tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adira, meskipun dia mengemukakan banyak sekali alasan. Baik, surat ini secara global bicara tentang dua hal. Pertama, bicara tentang hal ihwal hari kiamat, dan yang kedua bicara soal wahyu yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin yang pertama, bicara soal hal ihwal hari kiamat, karena memang surat ini sendiri dinamai dengan suratul qiyamah, surat yang bicara tentang hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut al-qiyamah? Qiyamah itu artinya dari qama yaqumu qiyamah.
Maknanya qama itu berdiri. Lalu kenapa dengan berdiri? Sebagian para ulama, di antaranya perkataan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena dinamakan hari kiamat dengan kiamat, karena manusia akan berdiri dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama, di mana manusia akan berdiri pada hari kiamat ketika mereka bangkit dari kubur-kubur mereka. Dan itu dijelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Seperti Allah mengatakan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia bangkit dari kubur, maka mereka posisinya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berdiri menghadap Rabb, ketika itu selamanya mereka tidak akan bisa duduk, apalagi berbaring. Jadi posisi mereka kelak di padang mahsyar setelah dibangkitkan itu hanya bisa berdiri saja, tidak akan bisa duduk dan tidak akan bisa berbaring. Dan tentu kondisi seperti ini melelahkan. Jangan lagi bertahun-tahun berdiri, 2-3 hari saja berdiri tidak duduk, apalagi tidak baring, mungkin sudah enggak kebayang lelahnya seperti apa. Apalagi berdirinya pada hari kiamat ini 50.000 tahun. Tentu sering saya katakan 50.000 tahun bagi orang-orang kafir, tapi bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan hisabnya. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau hisabnya mudah ya cepat, kalau hisabnya lambat ya lama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, karena mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi qiyamul ashhad, alladzina yashhaduna lirrusuli wa 'alal umami. Mereka berdiri karena mereka akan menjadi saksi, saksi bagi setiap para utusan dan saksi bagi para umat-umat yang berlalu sebelum kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dihadirkan bersama umatnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada umat Nuh, apakah Nabi kalian yang aku utus kepada kalian sudah menyampaikan risalahnya? Maka orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, la, tidak, tidak pernah diutus kepada kami seorang Nabi pun, dan tidak pernah ada penjelasan tentang wahyu yang sampai kepada kami dari Nabi tersebut. Jadi umatnya Nuh yang kafir mengingkari adanya Nuh di tengah-tengah mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nuh alaihi salatu wassalam, bukankah sudah aku utus dirimu untuk mendakwai kaummu? Bagaimana mungkin kemudian kaummu mengingkari dirimu? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan seperti itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sedang menguji. Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rabb, sudah ku sampaikan seluruh risalahmu kepada mereka.
Kemudian Allah mengatakan, adakah saksi yang menguatkan pengakuan? Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan ada. Kemudian mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan mengatakan merekalah saksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada umat Rasul dan mengatakan, apakah kalian mau bersaksi untuk kebenaran Nuh dan kejujurannya, bahwa dia sudah menyampaikan risalahku kepada mereka? Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kami bersaksi. Maka Allah mengatakan, bukankah kalian belum hidup saat Nuh menyampaikan risalahku kepada umatnya? Kenapa kalian bisa bersaksi untuk Nuh alaihi salam? Maka umat Nabi SAW mengatakan, ya, kami memang tidak hadir saat Nuh menyampaikan risalah itu. Bahkan boleh jadi zaman kami berbeda dengan zaman dia. Tetapi yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu adalah dirimu, yang kau cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan Nuh alaihi salatu wassalam dan membenarkan kita sebagai umat Rasul untuk menjadikan saksinya. Lah saat itulah Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita berdiri kelak pada hari kiamat untuk menjadi saksi bagi para nabi dan seluruh umatnya. Ini yang kedua. Kenapa disebut kiamat? Karena kelak pada hari kiamat kita akan berdiri menjadi saksi. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah qiyamul adli. Karena kelak pada hari kiamat Allah akan menegakkan keadilan. Jadi kiamat itu artinya tegaknya keadilan. Karena Allah mengatakan, wa nadha'ul mawazinal qis liyaumil qiyamah, dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Allah akan mendirikan keadilan pada hari kiamat, di mana tidak ada seorang pun kelak pada hari kiamat yang akan dizalimi, dan semua dipastikan mendapatkan keadilan yang tidak pernah didapat di dunia. Walaupun di dunia banyak kantor-kantor pengadilan, tapi betapa banyak orang-orang yang keluar dari kantor itu bukan dapat keadilan, tapi justru dapat kezaliman. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan dirikan keadilan. Tidak ada satu jiwa kecuali akan merasakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa surat itu disebut surah Al-Qiyamah. Karena tiga perkara ini. Karena ada berdirinya kelak pada hari kiamat, berdiri setelah kebangkitan, berdiri untuk menjadi saksi, dan berdirinya keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah tersebut disebut suratul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Kalimat la bisa memiliki makna nafi, peniadaan, ataupun zaidah, tambahan saja. Seolah-olah Allah ingin mengatakan ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan tidak mungkin terjadi kiamat, tidak mungkin terjadi hari kebangkitan setelah kematian, mustahil. Maka Allah mengatakan la, tidak bahkan terjadi. Itu kalau makna la di sini nafi, artinya peniadaan. Tapi kalau dimaksud la di sini zaidah, berarti maknanya hanya sekedar taukid, penguat saja. Seolah Allah ingin mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh-sungguh dan pasti bahwa kiamat itu akan terjadi. Jadi sebagai taukid, la uqsimu biyaumil qiyamah.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari kiamat? Karena sebagian orang-orang kafir itu mereka mengingkari adanya kiamat. Makanya Allah bersumpah di sini bahwa kiamat itu dipastikan terjadi. Lah kiamat sendiri satu di antara sekian nama akan sebuah peristiwa besar tentang kehancuran alam semesta. Karena nama-nama hari kiamat itu kan banyak. Sampai sebagian para ulama mengatakan bahwa nama-nama kiamat itu mencapai 80 sampai 100 nama. Dan para ulama mengatakan orang-orang Arab ini kalau untuk sebuah peristiwa memiliki nama yang begitu banyak, menunjukkan peristiwa itu adalah peristiwa yang azim, peristiwa yang maha dahsyat, petaka yang maha luar biasa. Karena satu peristiwa memiliki 80 sampai 100 nama. Buat apa satu peristiwa banyak sekali namanya kalau tidak menunjukkan bahwa peristiwa itu untuk peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang mengandung petaka yang sangat besar. Sebut saja di antaranya adalah Yaumul Akhir. Itu nama untuk satu peristiwa yang disebut dengan kiamat. Yaumul Azifah, Yaumul Ba'si, Yaumut Taghabun, Yaumut Talaq, Yaumut Tanad, Yaumul Jam'i, Yaumul Hisab, Yaumul Hasrah, Yaumul Khuruj, Yaumud Din, Yaumul Khulud, As-Sa'ah, As-Sakhah, At-Tammah, Al-Waqi'ah, Yaumul Wa'id, Yaumu Qiyamil Ashhad, dan banyak lagi nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk sebuah peristiwa. Satu peristiwa mengandung nama banyak, menunjukkan peristiwa itu maha dahsyat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan hari kiamat sendiri kita tahu bahwa sering saya ulang-ulang bahwa kiamat itu memiliki dua makna. Pertama, maksudnya pembagian kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya al-qiyamatus sughra, ada yang namanya al-qiyamatul kubra. Kiamat kecil dan kiamat besar. Adapun kiamat kecil sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti tegaklah kiamat kepada dirinya. Jadi kematian itu adalah kiamat, tapi kiamat kecil. Dan kiamat ini setiap hari terjadi, dan setiap hari kita bisa saksikan dan kita bisa melihatnya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kiamat yang kedua, yang dimaksud dengan kiamatul kubra, kiamat yang maha besar. Kiamat yang maha besar, itulah kehancuran alam semesta. Kiamat yang membawa kehancuran seluruh alam semesta. Bintang dijatuh-jatuhkan, matahari dan bulan dikumpulkan dan dipadamkan cahayanya, langit digulung, air lautan ditumpahkan, gunung dicabut kemudian dihancurkan di angkasa, kemudian bumi digempakan, dan begitu seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan al-qiyamah dalam ayat ini. Kehancuran total alam semesta. La uqsimu biyaumil qiyamah. Dan rukun
tentang keimanan kita kepada hari kiamat itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan ada 5. Pertama, beriman dengan adanya kematian. Yang kedua, beriman dengan adanya alam barzah atau alam kubur. Yang ketiga, beriman adanya hari kebangkitan. Yang keempat, beriman dengan adanya hisab dan seluruh peristiwanya. Dan yang terakhir, beriman dengan adanya balasan sorga ataupun neraka. Inilah secara global ketika seorang yang beriman itu mengimani tentang hari kiamat. Wajib beriman dengan 5 perkara ini. Bahwa pasti kita akan mati, bahwa pasti kita akan dihidupkan dalam kubur, bahwa pasti kita akan dibangkitkan, bahwa pasti kita akan dihisab, bahwa pasti kita akan mendapatkan balasan. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian Allah mengatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku juga bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jiwa manusia terbagi menjadi 3. Ada namanya nafsul mutmainnah, ada namanya nafsul lawwamah, ada namanya nafsu ammaratim bisu. Adapun nafsul mutmainnah adalah jiwa orang-orang yang beriman. Jiwa orang-orang yang beriman itu tenang. Makanya saat kematiannya juga dipanggil dengan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wah, jiwa yang tenang, keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kehidupan yang bahagia, radiyatan mardiyah. Tapi di sana ada jiwa orang kafir yang disebut dengan ammaratum bisuh, jiwa yang buruk, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tapi di sana ada jiwa pertengahan. Dia bisa menarik diri kepada jiwa-jiwa yang tenang, atau boleh jadi akan tertarik kepada jiwa-jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Itu yang disebut dengan lawamah. Lawamah itu di antara 2 jiwa. Jiwa yang tenang, jiwa orang-orang yang beriman, ataupun jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, jiwa orang-orang kafir. Kapan itu terjadi? Lawamah itu artinya mencela diri sendiri. Dan mencela diri sendiri itu ada dua macam. Pertama, mencela akan kebaikan, kenapa dia tidak melakukannya? Yang kedua, mencela akan keburukan, kenapa dia tidak melakukannya? Jiwa manusia itu pasti apabila dia lawamah, cuman ada 2 saja. Imma dia menyesal kenapa dia tidak berbuat baik, atau dia menyesal kenapa dia tidak berbuat buruk. Contoh, umpamanya ibu dulu kaya, kemudian menjadi miskin, kemudian dapat hidayah, akhirnya hijrah. Terpikir, kenapa lah dulu waktu aku kaya tidak hijrah, sehingga kekayaanku tidak kuhambur-hamburkan. Itu namanya menyesal juga kan, tapi menyesal kepada kebaikan. Kenapa aku tidak bersedekah? Kenapa aku tidak hadir di majelis ilmu? Kenapa aku pelit sekali? Kenapa aku tidak tolong dia? Itu namanya penyesalan tuh. Tapi penyesalan ini penyesalan baik. Dan penyesalan baik ini akan menuntun kepada jiwa yang tenang. Tapi di sana ada penyesalan yang tidak baik. Kenapa aku tidak nimbrung? Coba aku nimbrung, kan bisa ikut gibah sama-sama. Kenapa aku tidak berangkat? Coba aku berangkat, kan aku bisa mukulin juga tuh. Kenapa aku tidak berangkat? Coba aku berangkat, aku bisa kumaki juga dia. Itu namanya penyesalan
keburukan, itu jiwanya jiwa buruk. Jadi penyesalan ini terjadi kelak pada hari kiamat. Jadi ada jiwa-jiwa itu yang menyesal pada hari kiamat. Seperti Allah mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Seandainya ya Rabb kau kembalikan aku ke dunia, tentu aku akan banyak bersedekah dan tentu saya akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Guna penyesalannya? Tidak berguna. Penyesalan tidak berguna selama penyesalan itu dilakukan setelah kematiannya. Kalau ingin berguna, sekaranglah waktu penyesalan itu terjadi supaya bisa diulangi. Tapi kalau setelah kematian, mustahil seseorang menyesal walaupun dia memuntahkan seluruh air mata darah sampai perahu bisa berlayar di atasnya sekalipun, tidak mungkin manusia dikembalikan ke dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. La uqsimu bin nafsil lawwam. Ayahsabul insanu allan najma idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sangat sempurna. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, seorang yang sangat memusuhi Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW dengan membawa sekarung tulang belulang yang sudah hancur berantakan. Kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, mungkinkah Tuhanmu bisa membangkitkan manusia setelah hancurnya tulang belulang itu? Kemudian dilemparkan tulang itu di hadapan Rasul. Sanggup Rabbmu menciptakan kembali? Karena orang-orang kafir itu mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari bahwa tidak mungkin ada hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali kedua kalinya. Makanya dia datang kepada Rasul bawa tulang, kemudian mengatakan, mungkin enggak Rabbmu menghidupkan ini? Maka Nabi SAW terdiam sampai turun surah Yasin ayat 78-79. Wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Jadi orang-orang kafir hendak membuat perumpamaan dan mereka melupakan asal kejadian. Maksudnya begini, Allah ingin katakan, kamu mengatakan seperti itu aneh. Dulu loh kamu tidak ada, kemudian aku ciptakan. Dari ketidakadaan kemudian menjadi ada saja aku sanggup. Apalagi sudah ada, kemudian binasa, kemudian dikembalikan semula. Itu lebih mudah daripada yang pertama. Dia lupa asal penciptaannya, kata Allah. Yang namanya menciptakan barang pertama kali itu agak rumit. Tapi kalau sudah ada jiplakannya lebih mudah. Begitu maksudnya. Ini barang sudah ada, kemudian meninggal, kemudian diadakan lebih mudah daripada yang awalnya tidak ada menjadi ada. Seolah-olah ingin katakan seperti, makanya Allah mengatakan, dan dia membuat perumpamaan kepada kami, dia lupa asal penciptaannya. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang itu yang telah hancur lulu? Allah katakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, iya, maksudnya Allah akan dihidupkan, akan menghidupkannya sebagaimana pertama kali Allah ciptakan, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Ketika Nabi Allah Uzair alaihi salam
oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan selama 1 abad. Kemudian ketika sudah 1 abad dia bangun. Dia lihat keledai yang ditumpanginya saat dia tertidur 1 abad itu sudah hilang, dan hanya tinggal tulang tengkorak yang tersisa dari keledai tersebut. Anehnya, makanan yang dia bawa dan minuman yang ia bawa tidak berubah. Ini kan 2 fenomena aneh. Satu sisi dia bawa makan dan minum, kemudian dia tidur 1 abad, tapi makan dan minum itu tidak berubah sama sekali. Masih utuh seperti itu, tidak basi, tidak hilang, tidak berubah sama sekali. Tapi ketika melihat keledainya sudah hancur, tinggal tulang belulang. Siapa yang berkuasa di sini? Allah. Allah sanggup membuat makanan berabad-abad sekalipun tidak akan berubah, sebagaimana Allah sanggup juga membuat kebinasaan, karena Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Allah lah yang menghidupkan, Allah juga yang membinasakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan bahwa Dia ala kulli syai'in qadir. Uzair pun ketika Allah menghidupkan keledai itu, dia melihat dengan kedua matanya bagaimana Allah rangkaikan 1 tulang keledai dengan tulang berikutnya. Setelah terbentuk tulang dan berbentuk tubuh, Allah entah dari mana datangkan daging-daging dan ditempelkan kemudian di dalam tulang, membalut tulang tersebut sampai Allah tiupkan roh. Uzair melihatnya. Dari situ Uzair mengatakan, aku yakin bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Karena ketika itu kan Uzair ragu-ragu akan kehancuran sebuah kota. Dilihatnya kota yang dulunya indah berantakan, hancur lulu sampai ke para-parapnya, tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga Uzair ini merenung, mungkinkah kota ini akan kembali ke semula, menjadi kota yang indah, ramai, penuh dengan teriakan manusia? Mungkinkah seperti itu? Kayak sekarang lah ibu tengok Palestina umpamanya kan, bagaimana dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Zionis Yahudi itu. Kadang-kadang berpikir kapan Palestina akan seperti semula kota-kotanya, penuh dengan kehidupan, dengan kebahagiaan. Lah Uzair itu ketika memandang Palestina saat diserbu oleh Bukhtun Nasr, seperti itu tuh cara berpikirnya. Makanya Allah akhirnya tidurkan dia selama 1 abad. Setelah dia bangun, dia melihat fenomena aneh di mana keledainya dibangkitkan di depan matanya. Sehingga dia berpikir, kalau ini Allah saja sanggup, maka Allah lebih sanggup lagi menghidupkan kota itu. Maka ketika dia berjalan, betul Palestina sudah ramai kembali. Sampai dia tidak bisa mengenali rumahnya, di mana rumahnya. Dan itu menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir, sanggup menghidupkan keledai yang mati di hadapan Uzair. Dan banyak kisah-kisah kan, seperti bagaimana Isa di antara mukjizatnya membuat burung-burungan dari tanah liat tiba-tiba menjadi burung beneran. Siapa yang menghidupkan burung itu kalau bukan Allah? Ibaratnya ibu tengok celengan ayam, tahu-tahu jadi ayam beneran kan itu ya. Siapa yang menghidupkan itu kalau bukan Allah? Ibrahim ketika didatangkan 4 jenis itik atau angsa, kemudian dipotong-potong, kemudian disebar di semua lautan dan sungai, tiba-tiba sekali panggil, semua potongan itu kemudian terkumpul merangkai, akhirnya utuh dan kembali hidup. Siapa yang menghidupkan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun mungkin lapangan yang tadinya gersang, tiba-tiba turun hujan sehari 2 hari, tiba-tiba 1 bulan penuh dengan hijau-hijauan rumput. Siapa yang menghidupkan rumput itu? Jadi sebenarnya fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini cukuplah menguatkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi orang-orang kafir mengatakan, ayahsabul insan alla najma idhama. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan sanggup mengumpulkan kembali tulang-tulang itu? Karena orang kafir mendustakan tidak mungkin Allah membangkitkan mereka setelah kematiannya. Allah bantah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Kenapa disebut jari jemari? Karena nanti ketika kita dibangkitkan,
dari kemusnahan menjadi keadaan kembali semula, itu dimulai dari jari jemari dulu. Allah ciptakan jari-jari kita, kemudian merambat ke yang lainnya, jadilah manusia dan berdiri di hadapan Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bala qadirina ala an nuhyiya bana. Tentu ada alasan. Kenapa? Orang kafir itu mengingkari bahwa tidak ada dan tidak mungkin adanya kehidupan setelah kematian itu. Tentu mereka ada alasannya. Ya. Yang pertama, alasan mereka kenapa tidak mungkin terjadi, sehingga mereka mengingkari hari kebangkitan. Pertama, al-istib'ad. Al-istib'ad artinya mereka kalau sampai meyakini apa yang diserukan Nabi kepada mereka, ada kehidupan setelah kematian, mereka semakin jauh dari agama nenek moyang mereka. Makanya mereka mengingkari, karena ajaran nenek moyang mereka tidak sampai ke situ. Dan ini menunjukkan bahayanya mengikuti agama leluhur ini seperti ini. Akhirnya menolak kebenaran dakwah Nabi. Maka jangan mengikuti agama leluhur, tetapi ikutilah agama yang jelas-jelas datang dari langit. Yang kedua, al-kibr, karena kesombongan. Kesombongan mereka, akhirnya mereka menolak semua ajakan Nabi. Mau yang kecil, mau yang besar ditolak. Yang ketiga, mailuhum ila syahwat, karena condongnya mereka kepada syahwat dunia, sehingga mereka mengingkari adanya akhirat. Karena syahwat mereka, kecintaan mereka kepada dunia menutupi keyakinan mereka kepada akhirat. Kemudian yang keempat, bahwa karena mereka itu amilun iqtisadi li inkarihim al-ba'thil wal imani bil yaumil akhir. Karena mereka adalah para pedagang yang suka bercurang dalam dagang. Jadi orang-orang jahiliyah Mekah itu kan pakar-pakarnya dagang. Makanya pekerjaan mereka dari kecil sampai mati pun mereka menjadi para pedagang. Rihlatash syita'i was-saif. Berdagang ke Yaman, berdagang ke Syam, itulah kehidupan mereka selaku pedagang. Dan pedagang itu kalau tidak punya rambu-rambu aturan, lebih banyak menyimpang kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Curang dalam dagang, zalim, gharar, riba dan yang semacamnya. Sehingga kalau seandainya ada kehidupan setelah kematian, berarti ada balasan akan kecurangan mereka dalam dagangan. Dan mereka tidak mau itu. Ada balasan karena kecurangan mereka, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Intinya tidak mau ada balasan akan kezaliman yang mereka lakukan. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah tidak akan pernah mendapatkan keadilan selamanya. Dan orang-orang zalim akan mendapatkan kesenangan selamanya. Itulah mereka, sehingga mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan yang terakhir, urusan politik. Urusan politik yang mereka, kenapa kemudian mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi? Karena ketika Abu Jahal ini berdialog dengan salah seorang kawannya tentang kondisi Nabi SAW, Akhnas ibn Qais namanya. Akhnas ibn Qais berdialog dengan Abu Jahal tentang Rasul. Kata Akhnas, ya Abu Jahal, saya ingin bicara empat mata. Kata Abu Jahal, iya, silakan. Kata Akhnas, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Kata Abu Jahal, dia baik, tidak pernah berdusta. Kemudian kata Akhnas, kenapa kau tidak ikut agama dia? Kata Abu Jahal, tidak bisa. Bukan aku tidak percaya dengan apa yang ia bawa. Masalahnya antara kabilahku dengan kabilahnya ada permusuhan.
Karena kabilahnya Abu Jahal Bani Makhzum itu kabilah besar di tengah-tengah Quraisy, sebagaimana kabilahnya Rasul, kabilah Bani Hashim juga kabilah besar. Dua kabilah ini selalu bersaing untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah orang Quraisy. Makanya mereka selalu membuat gebrakan-gebrakan kebaikan, kebajikan supaya terpilih menjadi pemimpin Quraisy. Kata Abu Jahal, kalau tiba-tiba dari mereka muncul seorang nabi sementara kita tidak punya nabi, maka selamanya kabilahku akan rendah. Sejak itulah aku tidak mau beriman dengan dia. Jadi urusan politik sebenarnya. Makanya kenapa kemudian dihasutnya oleh Abu Jahal dan orang-orangnya untuk mengingkari dakwah Rasul yang berakhir kepada pengingkaran dakwah Rasul yang intinya mengajak manusia untuk beriman ada kehidupan setelah kematian. Itu masalahnya. Lah 5 perkara inilah kenapa kemudian orang-orang Quraisy itu mengingkari tidak adanya hari kebangkitan. Padahal ada beberapa poin yang harus dipahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak mungkin dibangkitkan. Katakan ya Muhammad, bahkan demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kemudian akan ditanya apa yang kalian lakukan, dan atas Allah perkara itu sangat mudah. Para ulama ketika memberikan catatan kepada ayat ini mengatakan yang pertama bahwa ayat ini dalil penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Yang kedua, zat yang maha mampu menciptakan pertama kali maka akan mampu menciptakan yang kedua kali. Yang ketiga, zat yang sanggup menciptakan yang jauh lebih besar dibandingkan manusia, maka akan lebih sanggup lagi menciptakan manusia kedua kalinya. Langit saja bisa diciptakan oleh Allah, macam mana menciptakan manusia tidak bisa? Langit itu lebih rumit penciptaannya dibandingkan manusia, tapi Allah sanggup menciptakan langit sebesar itu. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, kata Allah. Apakah kalian lebih rumit penciptaannya? Apakah langit yang kami bangun? Dan yang keempat, kekuatan Allah Subhanahu wa taala harusnya sudah meyakinkan bahwa ada kehidupan setelah kematian ketika menciptakan alam semesta saja dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Itu sudah cukup sebenarnya. Contoh kecil saja, penciptaan manusia. Bagaimana mungkin dari setetes sperma berubah menjadi segumpal darah? Dari segumpal darah kenapa berubah menjadi segumpal daging? Dari segumpal daging kenapa terbentuk manusia? Nah, harusnya mereka paham satu kondisi ke kondisi berikutnya bahwa Allah itu sanggup menciptakan kita kembali. Tapi orang-orang kafir mereka mengingkari akan hal itu. Bal yuridul insanu liyabjura amal. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Inilah dampak orang kalau tidak beriman dengan hari akhir. Dipastikan dia akan menjadi ahli maksiat selamanya. Orang yang tidak yakin ada kematian, ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan setelah hari kiamat, maka selamanya hidupnya dipastikan menjadi orang yang paling jahat dan tidak akan pernah tobat. Tetapi orang-orang yang yakin ada kehidupan setelah kematian, ada kebangkitan setelah kiamat, maka dipastikan dia terlahir menjadi orang-orang yang baik, disiplin, jujur, amanah, dan yang semacamnya. Kenapa? Karena di sana ada balasan. Siapa yang berbuat jahat ada balasannya, siapa yang berbuat baik ada balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wallahu a'lam. Saya pikir sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya, kita buka tanya jawab.
Enggak ada. Baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma